Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang gaji dan rezeki. Iya, saudara sekalian, milih mana, gaji atau rezeki? Oke, yes, Anda benar. Rezeki bukan hanya dari gaji. Rezeki bukan hanya berupa gaji. Iya, bisa dari arisan atau warisan, bisa berupa kondangan atau utangan. Nah, kenapa saya bahas materi ini teman-teman sekalian? Karena materi ini menarik sekali. Banyak orang enggan bersyukur karena gajinya kecil. Banyak orang yang enggan berterima kasih kepada Allah karena gajinya pas-pasan. Banyak orang yang kemudian tidak semangat menjalani kehidupan karena gajinya cukupan, tidak besar seperti yang diharapkan. Dia lupa bahwa rezeki bukan hanya dari gaji, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa persaudaraan, bisa berupa rukunan di rumah tangganya, dan berbagai karunia yang lainnya. Coba bayangkan, andai gaji Anda besar sekalipun, kalau keluarga Anda sakit-sakitan, tentunya gaji Anda akan kurang. Kalau kemudian keluarga Anda dapat musibah, gaji Anda pasti habis. Kalau kemudian keluarga Anda berantakan, maka gaji besar tak bermakna dalam kehidupan. Bukan demikian, saudara-saudara sekalian? Yes. Maka kemudian suatu saat datanglah seorang santri kepada Imam Syafi'i. Santri ini konsultasi, "Ya Ustadz, kenapa kehidupanku banyak masalah, banyak musibah, keluargaku yang sakit, yang gak rukun, yang dulu kecelakaan dan sebagainya." Maka Imam Syafi'i melihat santri ini. Dalam pesantren kita paham ada ilmu basirah, melihat orang dengan mata batin. Imam Syafi'i bilang pada orang ini, "Kamu kerja di mana?" "Saya kerja di sini Ustadz." "Gajimu berapa?" 5 dinar Ustadz. Sebut kata demikian biar gampang. Apa kata Imam Syafi'i? "Kalau begitu mulai besok kamu minta ke bos kamu supaya gajimu dikurangi jadi 4 dinar. "Waduh Ustadz," kata santri ini, "jangankan 4, 5 saja masih kurang." Apa kata Imam Syafi'i? "Kalau kamu percaya, lakukan. Kalau enggak, sudah. Karena menurutku," kata Imam Syafi'i, "gajimu melebihi dari kualitas pekerjaan." Maka merenunglah santri ini. Dan akhirnya ditemuilah pimpinannya. Dan dia bilang pada bosnya, "Bos, mulai besok tolong gajiku dikurangi jadi 4 dinar saja. Kurangi 1 dinar sehingga tinggal 4 dinar." Pimpinannya heran dan bertanya, "Ada apa gerangan, wahai karyawanku, wahai timku?" Maka karyawan ini bilang, "Kata guru saya, gajiku, kebesaran gajiku melebihi dari kualitas kerjaku." "Baiklah," kata bosnya. Maka semenjak itu gajinya dikurangi 1 dinar sehingga tinggal 4 dinar. Sebulan kemudian kehidupannya masih biasa-biasa saja, tetap seperti semula. Bulan kedua juga demikian, bulan ketiga juga demikian. Kehidupannya masih biasa-biasa saja seperti yang kemarin. Keluarganya masih banyak musibah, banyak masalah, sakit, ya, tidak rukun, sulit diatur dan sebagainya dan sebagainya. Maka dia datang lagi kepada Imam Syafi'i dan bertanya, "Ustadz, sepertinya resepmu tak berhasil, resepmu tak berguna, resepmu tak memberikan perubahan apa-apa dalam kehidupan saya dan keluarga saya." Maka Imam Syafi'i dengan tenang bilang, "Coba kamu kurangi lagi gajimu. Dari 4 dinar sisakan 3 dinar. Bilang ke bosmu kurangi lagi gajimu sehingga tinggal 3 dinar, kata Imam Syafi'i. "Waduh, berat sekali ini Ustadz," kata santri. 5 kurang, 4 juga kurang, apalagi tinggal 3. Maka Imam Syafi'i dengan tenang bilang, "Wahai santriku, ketahuilah, rezeki bukan hanya dari gaji.
Ya, rezeki bukan hanya dari gaji. Keselamatan, ketentraman, kebahagiaan itu adalah bagian dari rezeki. Akhirnya dengan lunglai santri ini pun kembali ke rumahnya dan besok dia temui bosnya. Dia bilang kepada bosnya, "Bos, dengan berat hati saya bilang, coba mulai besok gajiku dikurangi lagi dan sisakan 3 dinar lagi untuk saya. Sisakan 3 dinar saja untuk saya dan keluarga saya." Wah, bosnya bilang, "Gila kamu. Orang lain minta naik gaji, kamu malah minta turun gaji 2 kali." Ya, apa mau saya kata, bos, guru saya Imam Syafi'i memberi saran saya demikian. Oke lah, kata bosnya. Akhirnya gajinya dikurangi dan sisa 3 dinar. Saudara sekalian, bulan pertama keajaiban mulai terjadi. Keluarganya mulai membaik. Bulan kedua yang sakit mulai sembuh. Bulan ketiga, dulu masalah-masalah yang sering datang satu persatu terselesaikan. Maka pada bulan keempat dia datangi Imam Syafi'i dan beliau bilang, "Ya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah kehidupan keluarga saya sekarang membaik, kesehatannya membaik, keselamatannya membaik, kerukunan kami membaik, masalah-masalah kami hilang." "Ya Ustaz, ya Syekh, apa sebenarnya rahasia di balik nasihatmu ini?" Maka Imam Syafi'i dengan tenang bilang, "Wahai Bapak, wahai santriku, ketahuilah, entah kenapa selama ini aku melihat gajimu melebihi dari kualitas pekerjaan, sehingga engkau membawa pulang uang yang tidak barokah, yang tidak halal. Nah, setelah gajimu sama dengan kualitas pekerjaanmu, maka engkau membawa pulang uang yang penuh dengan keberkahan dan kehalalan." Nah, apa yang sahabat Star bisa ambil hikmahnya dari kisah ini? Yes, mungkin sulit kita minta turun gaji, bahkan tidak mungkin lah kita minta turun gaji, bahkan ya tidak ada pikiran lah kita minta turun gaji. Maka lantas apa yang perlu sahabat-sahabat sekalian lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Yes, tidak ada pilihan lain kecuali yuk kita naikkan kualitas kerja kita naikkan kinerja kita. Anggap kata gaji kita 10, maka kualitas kerja kita jadikan minimal 11. Andai gaji kita 50, maka tingkatkan kualitas kerja kita seakan-akan 55. Andai gaji kita 100, maka tingkatkan kualitas kinerja kita di angka 110 dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kerja kita melebihi gaji kita, kualitas kerja kita melebihi gaji kita. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah, dan sedekah pasti dibalas oleh Allah berlipat-lipat di dunia dan di alam sana. Sahabat sekalian, yuk kita cek kinerja kita masing-masing, kualitas kerja kita masing-masing. Apakah kita termasuk yang suka mengurangi kualitas kerja kita, sehingga gaji yang kita bawa pulang menjadi enggak barokah? Kita pakai untuk sedekah pun, kalau gaji itu sumbernya dari hal yang enggak barokah, dari kinerja yang enggak barokah, maka sedekah itu tidak bisa membersihkan gaji itu. Nah, sekali lagi mari kita introspeksi sahabat sekalian. Ketika kita bekerja sama orang lain, ya, apakah kita berikan yang terbaik melebihi dari yang kita dapat, atau kita setengah-setengah? Misalnya Anda tukang misalnya, apakah misalnya Anda dibayar 150.000, apakah kualitas kerja Anda melebihi dari bayaran itu, atau malah Anda malas-malasan? Ketika Anda kerja bersama orang lain, digaji misalnya 2 juta sebulan misalnya, apakah kualitas kerja Anda di atas itu atau malah di bawah gaji itu? Anda lebih tahu. Ya, Anda lebih tahu. Allah Maha tahu, walaupun bos Anda tidak tahu. Sekali lagi, renungkan cerita ini baik-baik. Renungkan cerita ini baik-baik, supaya Anda menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan dan berkualitas di hadapan manusia, sehingga kinerja Anda melebihi dari gaji Anda. Jangan sampai kinerja Anda kualitasnya di bawah gaji Anda. Kalau itu Anda lakukan dengan kesengajaan, maka keberkahan bisa jadi akan diambil oleh Allah dalam kehidupan Anda. Ketika Anda merasa bukan sengaja, tapi karena nggak mampu, segera upgrade diri Anda.
sehingga diri Anda pantas, ya, diri Anda pantas digaji seperti yang Anda miliki. Bahkan kalau Anda upgrade terus diri Anda, niscaya gaji Anda akan naik seiring dengan kualitas Anda. Tapi bagaimana kalau Anda nggak mampu dan Anda nggak sempat upgrade atau nggak mau upgrade? Mending Anda fair ketika bos Anda, pimpinan Anda, perusahaan Anda menilai diri Anda, sehingga Anda tidak makan gaji buta, sehingga Anda tidak merugikan perusahaan Anda, sehingga tidak merugikan orang lain. Kenapa? Andai Anda ada di pihak perusahaan, andai Anda di pihak manajemen, andai ada di pihak owner, maka Anda pun pasti berpikir demikian. Bagaimana kemudian owner bisa menggaji timnya, nah, di mana gajinya itu tentunya minimal sama dengan kualitas karyawannya, minimal sama. Syukur-syukur kemudian gajinya itu bisa mendapat feedback, mendapat kualitas kerja yang lebih besar daripada yang dia keluarkan untuk karyawannya. Sobat sekalian, selamat merenung, ya, selamat introspeksi, cek kinerja kita masing-masing. Apakah kita termasuk yang bekerja sungguh-sungguh sehingga kualitas kerja kita melebihi gaji kita. Jangan sampai sebaliknya, mentang-mentang bos Anda nggak lihat, mentang-mentang pimpinan Anda nggak tahu, mentang-mentang teman Anda nggak tahu, Anda kerja asal-asalan, sementara Anda menikmati gaji yang cukup. Sahabat sekalian, selamat merenung. Semoga kita semua diberi kesuksesan, diberi keberkahan. Sampai jumpa di kesempatan lain yang jauh lebih luar biasa. Kalau nggak di dunia, insya Allah di surga. Salam star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.